Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi yang mulia ini, subuh yang mulia, kita dikumpulkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, digerakkan hati kita oleh Allah, dan kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, insya Allah. Mudah-mudahan kehadiran ayah dan ibu, anak-anak muda, anak-anak kita menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Masjid Nurul Falah ini kelak pun akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala bahwa kita hamba-hambanya senantiasa bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada kekasih Allah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga dengan selawat ini insyaallah di yaumil masar semua kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Tak akan ada yang bisa memberikan syafaat kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam tak dapat juga memberikan syafaat untuk kita. Jangankan Nabi Adam alaihi salam, Nabi Allah Musa alaihi salam pun tak bisa juga. Apakah lagi Nabi Isa alaihi salam pun tak dapat memberikan syafaat untuk kita. Kalau nak minta syafaat, mintalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tuan-tuan guru, alim ulama jadi pandai, yang besar tak dihimbau gelar, di kecil tak disebut nama. Kemudian para umara yang hadir, Pak RW ataupun Pak RT, semua yang hadir ini karena Allah. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba yang dipilih Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dunia diciptakan oleh Allah, sejauh mata memandang tidak akan pernah menemukan mana titik awal dan mana titik akhir. Pangkal ujung tak akan pernah ketemu. Dunia ini luas diciptakan oleh Allah. Dengan begitu luasnya Allah ciptakan, namun ingatlah, ada satu rumah yang paling baik di atas dunia ini. Rumah yang kali pertama dibangun oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini, yang disebut dengan Baitullah atau rumah Allah. Ini ada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 masjid yang sunnah untuk dikunjungi. Yang pertama Masjidil Haram yang berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, tempat kita melaksanakan ibadah haji dan puncaknya ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima. Yang kedua namanya Masjidin Nabawi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Sunnah untuk dikunjunginya. Dan yang ketiga Masjidil Aqsa Palestina. Ini masjid pertama umat Islam. Artinya kiblat pertama umat Islam dikala itu mengarah Masjidil Aqsa.
Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul 9 bulan lamanya, barulah Allah perintahkan Nabi untuk menghadap ke Masjidil Haram. Maka dikala itulah Masjidil Aqsa ini pun tidak menjadi arah kiblat umat Islam balik, tetapi sudah mengarah ke arah Masjidil Haram. Maka kalau Bapak Ibu, ayahandaku yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau nanti kita di Madinah Al-Munawwarah akan bertemulah dengan Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki 2 arah kiblat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, tapi dari 3 masjid ini yang saya sampaikan, kita berbicara masjid secara khusus yang ada di tempat kita, di mana kita tinggal. Kenapa? Karena sebaik-baik rumah yang ada di muka bumi tak lain dan tak bukan adalah masjid ini. Rumah yang paling nyaman, rumah yang paling berkah, rumah yang senantiasa didatangi tamu-tamu hanyalah masjid ini. Namanya Masjid Nurul Falah, di mana kita tinggal. Ini rumah yang paling baik, rumah yang paling berkah. Setiap saat dan setiap waktu ada tamu yang datang. Belum tentu rumah yang kita bangun, yang di dalamnya ada istri, ada anak, ada suami, ada cucu, rumah itu mengandung keberkahan dan kebaikan, belum pasti. Pertama. Yang kedua, belum tentu rumah yang kita tempati hari ini setiap saat, setiap waktu ada tamu yang datang, tidak akan pasti. Kalau tamu datang bisa dihitung dengan jari, bisa dihitung dengan jari. Setiap hari belum pasti. Sekali sepekan enggak juga pasti. Kalau sekali sebulan tamu datang ke rumah, saya yakin tuh. Kalau sekali sebulan paling-paling Pak, ada orang yang datang ke rumah kita. Ada orang yang datang ke rumah kita. Siapa itu? Tukang kredit menagih janji. Itulah itu. Itulah tamu kita itu ke rumah. Tukang kredit menagih janji. Bu, apalagi rantangnya Bu udah jatuh tempo, lah rantang pula lah kredit pula. Pak, apalagi itu pintu Bapak kemarin kan belum lunas tuh kreditnya lagi Pak, ayo dibayar lagi lah kredit. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka tema kita hari ini tidak lain dan bukan adalah kembali ke masjid. Kenapa kita harus ke masjid? Karena masjid ini merupakan simbol persatuan umat Islam yang mestinya kita ramaikan, kita syiarkan, kita isi dengan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan ataupun tidak keagamaan. Nabi memberi contoh ketika Nabi berada di Masjid Nabawi di kala itu. Masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tidak juga. Tapi dikala Nabi dikala itu, masjid berfungsi satu untuk tempat ibadah, azan, iqamah, salat. Salat itu terbagi, salat wajib, salat sunnah, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian apa? Salat jenazah. Apalagi salat istikharah dan lain sebagainya. Yang kedua, masjid ini untuk mengatur strategi. Bagaimana Nabi dan sahabat mengatur strategi perang Uhud, perang Khandaq, ada di mana? Disusun di dalam Masjid Nabawi di kala itu, menyusun. Ini titik-titiknya, yang ini tak boleh ditinggalkan. Kalau ini ditinggalkan, musuh akan mengambil alih menjadi kenyataan.
Yang ketiga, Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah, masjid ini untuk menata ekonomi umat. Jadi kalau masjid kalau sekedar untuk ibadah-ibadah, tetapi kegiatan lain tak dibolehkan, tunggulah kehancuran kita masa yang akan datang. Itu yang saya khawatirkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an, tepat dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa ulaika humul muhtadun. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid, yang mendatangi masjid, yang mengaji dalam masjid, kemudian yang berzikir dalam masjid, yang membaca Quran dalam masjid, mereka itu kata Allah tidak lain dan tak bukan adalah orang-orang yang beriman. Amanu, orang yang beriman. Orang ke masjid itu orang beriman. Kalau orang tak beriman, tak perlu dia datang ke masjid. Hanyalah orang-orang yang beriman saja yang bisa melangkah ke masjid, walaupun iman di dalam hatinya itu kecil bagaikan butiran-butiran biji, atau bagaikan butiran-butiran molekul. Kecil imannya sebesar biji zahra, kecil betul. Tapi kalau sudah terdengar olehnya suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia akan bersiap-siap memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Ditinggalkannya dunia yang sesaat itu, ditinggalkannya rumahnya, ditinggalkanlah istrinya, ditinggalkanlah harta bendanya. Untuk apa? Memenuhi panggilan Allah. Maka masjid fungsi pertama untuk ibadah. Masjid bukan untuk gagah-gagahan, tidak. Fenomena akhir zaman ini sudah nampak, ayah ibu. Masjid kini tidak hanya lagi berfungsi tempat ibadah, tapi berfungsi tempat wisata. Nah kan? Masjid menjadi tempat wisata. Boleh atau tak boleh? Ini menjadi persoalan yang sangat serius. Seperti masjid yang baru-baru diresmikan di Jawa Barat. Cantiknya luar biasa, megahnya luar biasa. Pertanyaan kita, banyak nggak orang yang sholat subuh di sana? Bangun masjid besar-besar, yang datang itu jua. Masjid sudah cantik, dirombak-rombak jua, yang datang itu jua. Bukannya bertambah, justru berkurang jamaah, pasti. Kan iya ya. Ada masjid kerjanya asik, macam mohon maaf, masjid lego-lego. Bongkar pasang, datang pengurus ini pasang ini, datang pengurus ini bongkar lagi, datang ini bongkar, asik bongkar pasang. Lalu kapan kita akan membina generasi muda? Kapan kita punya dana untuk anak-anak muda dikerahkan ke masjid kalau bukan dari jamaah kembali ke jamaah? Kan itu fungsinya. Maka ibu ayah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika terdengar oleh kita suara-suara azan itu, bergegaslah kita berangkat dari rumah kita, Pak. Ini panggilan Allah yang mulia. Kalau kita dengar suara azan saja, bergegas kita memenuhi panggilan Allah Ta'ala, hati itu terasa nyaman, lapang, dan tentram. Kenapa? Allah memanggil kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang ke masjid, kalau kita tengok orangnya itu aja.
Yang dengeri ceramah itu juo. Yang tak mau dengar ceramah, itu pula lah orangnya. Habis itu pulang terus, langsung aja. Nih, kalau meninggallah jamaah 5 orang, maka jamaah itu pun mulai safnya mulai berkurang. Jangan ada harap penambahan, pengurangan sudah pasti. Maka kata Allah Ta'ala, yang ke masjid tak lain dan tak bukan mereka yang beriman. Orang beriman itu jam berapapun dia tidur, mau tidur cepat, mau tidur lambat, kalau hati mereka sudah tercangkut di masjid, kalau hati sudah cinta dengan masjid, insya Allah yang namanya salat subuh tidak akan pernah dia kesiangan. Apa asbabnya? Karena hati sudah ada di dalam masjid ini. Ayah ibu yang dicintai Allah Ta'ala, saya yakin mungkin tadi malam ada yang tidur jam 11, ada yang tidur jam 12 malam, ada yang baru tidur jam 1 malam. Tapi begitu subuh dia tidak pernah lambat bangun. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Nah nih, jadi ke masjid. Yang kedua, masjid ini untuk mencari titik-titik persamaan. Apa persamaan kita? Sama-sama kita hamba Allah. Imam takbir, awak takbir, Allahu Akbar, sama-sama. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Imam i'tidal, awak pun i'tidal. Iya kan? Imam salam, awak pun salam. Imam takbir, awak takbir. Imam ruku, awak ruku. Imam i'tidal, kita i'tidal. Imam sujud, kita sujud. Imam mengucapkan salam, kita pun mengikutkan salam. Itu apa namanya? Mencari titik persamaan. Hindarilah titik-titik perbedaan. Kenapa perbedaan ini mesti kita hindari? Kalau berbeda boleh, berkelahi jangan, sama harus, berbeda boleh, tapi jangan kelahi. Kenapa? Ibu ayah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pesan Allah Ta'ala dalam ayat yang lain apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bersatulah kalian kepada tali agama Allah, jangan kalian berpecah belah. Beda pendapat silakan, tapi jangan saling mengkafirkan. Berbeda-beda itu silakan, tapi jangan saling membid'ahkan. Itu masalahnya. Kita ini aman, nyaman, negeri itu aman. Kenapa ibu bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala kita mencari titik bersamaan? Karena itulah tujuan dari ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Yang menilai amal ibadah kita bukan orang lain. Yang menilai amal ibadah kita, diterimanya ibadah kita, tidak lain dan tak bukan adalah Allahu Azza wa Jalla. Yang penting kita hari ini awak belajar, dengarkan ilmu yang disampaikan guru-guru, paham tidak pahamnya kita bertanya, lalu begitu kita bertanya kita paham, begitu paham kita amalkan, selesai. Itulah ini. Jadi ayah ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka masjid bukan sekedar untuk salat, tapi mengatur strategi kita. Apalagi masjid di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghimpun kekuatan umat. Nanti 2024 ini akan panas. Bola panas mulai bergulir. Nanti para pendakwah-pendakwah ini akan dibatasi, jangan kampanye di masjid. Itu ujung-ujungnya tuh. Itu ujung-ujungnya. Nabi memberikan contoh, masjid ini untuk membangun umat, untuk membangun negeri. Apa yang menjadi tujuan kita untuk negeri ini? Pasti Allah ridha.
Kalau di dalam jamaah kita sendiri yang hadir pagi yang mulia ini, umpama ada yang akan menjadi calon anggota legislatif, kita tahu kapasitas dia orangnya baik, orangnya soleh, kemudian apa, harta dia cukup, dia maju dari partai ini. Kalaulah enggak kita dudukkan dia, bersiap-siaplah, maka akan duduk orang-orang non-muslim di parlemen yang paling banyak, dan siap-siaplah kita yang akan diatur-atur. Padahal ayah ibu, 80% negeri Indonesia ini muslim. 80% kita ini muslim, tapi kenapa kita nggak bisa mendudukkan calon-calon anggota legislatif yang terbaik untuk duduk di parlemen? Apa masalahnya? Karena itu tadilah, jangan kampanye. Itu aja Pak. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Ta'ala, Presiden kita sudah mulai ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Kalaulah negeri ini ingin aman, ingin nyaman, dengar nasihat para ulama, dengar nasihat para habaib. Kalau kita dengarkan arahan mereka, percayalah negeri ini akan dipimpin oleh orang yang lurus, yang mengenal Allah, yang mengenal Rasul, dan akan lebih mencintai rakyatnya daripada dia memperkaya diri dan kroni-kroninya. Itulah orang yang kita cari. Siapa yang tak kenal dengan Anies Baswedan? Pimpin 5 tahun Jakarta, aman, nyaman, tertata dengan baik, luar biasa. Sedikit pun dia tak tersangka dalam korupsi. Bersih, jujur, amanah, dipercaya. Ini pula yang akan disingkirkan. Siapa kalau bukanlah anak negeri sendiri yang akan mengucilkan dia? Sungguh zalim negeri ini. Makanya ayah ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka mulai saat-saat ini kami para pendakwah wajib sampaikan di tengah-tengah umat. Jangan kita salah memilih, jangan kita salah pilih. Luruskan niat kita. Untuk apa? Memperjuangkan negeri ini. Kenapa kita perjuangkan negeri ini? Janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Andailah penduduk negeri itu beriman kepada Allah, Masya Allah, kalau penduduk negeri itu beriman kepada Allah, pasti kata Allah akan kami turunkan keberkahan. Keberkahan dari mana? Dari langit. Hujan yang Allah turunkan membawa keberkahan. Tanda berkah hujan itu akan tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan itu akan mengeluarkan buah-buahan. Itu berarti hujan yang membawa keberkahan, dan bumi pun berkah, tumbuh aneka macam buah-buahan untuk kita hari ini. Janji Allah pasti. Nih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kembali ke masjid, kembali ke masjid, kembali ke masjid. Jadi kita jemaah, jemaah yang aktif, jemaah yang peduli terhadap negeri ini, jemaah yang peduli dengan kondisi-kondisi kita akhir-akhir ini. Harus peduli Pak. Ini kadang-kadang ketika umat kita ini berhadapan ketika agama dilecehkan, Quran dilecehkan. Aduh, sebagian orang berkata, ya Allah ya, itu mereka udahlah serahkan ke Allah. Inilah orang yang tak patut. Surah Al-Maidah yang dulu diplesetkan oleh si Ahok tuh. Kalau saya punya terjemahan Quran tahun 80-90, saya cek. Itu apa bunyinya? Ayat 51 itu, jangan engkau jadikan pemimpin
Jangan engkau jadikan pemimpin. Siapa itu? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Jangan kamu jadikan orang-orang Nasrani dan Yahudi itu sebagai pemimpin. Itu kalimat pemimpin diubah sekarang nih Pak. Apa katanya? Orang Yahudi, orang Nasrani, jadikanlah sebagai teman. Tengok tuh, teman yang tadinya pemimpin kini diubah menjadi teman. Aulia itu pemimpin. Aulia pemimpin. Diluruskan balik agar kita ini tidak terjebak. Terjebak apa? Dalam kehancuran bangsa yang sangat besar ini. Ini para habaib. Ya, para habaib sudah takut, sudah khawatir dengan kondisi bangsa ini. Ya Allah. Tapi yang lainnya, masih ada negara, masih ada kepala negara, masih ada tentara, masih ada polisi. Ya Allah Pak, jangan. Kita ke masjid. Di masjid menjadikan tumpuan kita untuk mengatur strategi negeri ini lebih baik lagi. Insya Allah. Satu, kuat. Tak ada kata-kata mundur. Negeri-negeri kita ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kayaknya sudah hampirlah 10 tahun Islam selalu dikriminalisasi. Islam selalu dikucilkan Pak. Ini yang saya takut Pak. Sekarang lambang-lambang PKI Pak udah mulai muncul Pak. Itu yang namanya kubah masjid itu, yang namanya bintang itu, ya, bulan sabit itu. Sekarang bulan sabit itu jadikan celurit Pak. Sudah ada. Kenapa? Ini mengkriminalisasi umat nih. Islam dikredilkan. Ngeri Pak. Kalau saya sih nggak mingkiri yang saya pikirkan, yang kita pikirkan hari ini tak lain dan tak bukan 10, 20, 30 tahun yang akan datang, anak-anak kita, cucu-cucu kita, itulah yang kita pikirkan mestinya. Apa yang disampaikan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dalam dakwah-dakwahnya hari ini menjadi kenyataan Pak. Hari ini jadi kenyataan Pak. Iya, hari ini jadi kenyataan. Makanya Bapak Ibu ya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kembali ke masjid. Kemudian siapa lagi? Kalau kita kembali ke masjid, bawa anak-anak muda itu kembali ke masjid juga. Artinya apa? Ada kajian anak-anak remaja masjid, bawa anak remaja itu ke masjid balik. Keliling saya di Pekanbaru ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kajian remaja masjid hampir tak ada sama sekali. Hampir sama sekali tak ada. Padahal kita ini ngaji mulai hari Senin sampai hari Ahad terus ada kajian di masjid di kota-kota Pekanbaru ini. Ada kajiannya. Ada masjid yang mengaji dalam sepekan itu rutin, putus. Zuhur ada, asar ada, subuh ada, ibu-ibunya ada, SKM-nya ada wiridnya. Tapi satu yang kurang diperhatikan, remajanya. Remaja yang kurang diperhatikan. Akibatnya apa? Remaja mencari jati dirinya masing-masing. Padahal ayah ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang saya takutkan hari ini anak remaja itu, yang saya takutkan jatuh dengan istilah LGBT. Saya takut mereka jatuh ke sana. LGBT, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Allahu Akbar. Konon di provinsi Riau ini sudah mencapai 7.000 kaum LGBT. Sudah 7.000. Apa enggak kita takutkan? Dulu kalau kita orang tua paling takut punya anak perempuan. Sekarang berbalik Pak, paling takut punya anak laki-laki. Apa sebabnya? LGBT. Laki-laki suka dengan laki-laki,
laki. Inilah kaumnya Nabi Lut alaihi salam, kaum Sodomi. Makanya gersang masjid ini dari anak remaja ini gersang sama sekali, Pak. Apakah mungkin karena pemimpinnya, entahkah RW-nya, entahkah RT-nya, entahkah bisa jadi dengan lurahnya atau ke Pak Camatnya, tak diperhatikan anak-anak muda di Pekanbaru ini. Itulah yang saya takutkan. Padahal kita ini ayah ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang orang tua, tak lama lagi awak hidup di dunia ini ya. Tak lama, Pak. Paling-paling tidak 10 tahun lagi. Kalau udah 10 tahun lagi, tak ada lagi kita, anak muda tak lagi ke masjid, maka siap-siaplah Masjid Nurul Falah ini. Siap-siap. Akan berubah posisinya. Akan berubah. Akan berubah jadi apa, Ustaz? Akan berubah menjadi gereja. Karena tak ada lagi orang yang mau ke masjid, Pak. Tak ada orang yang mau ke masjid, itu yang kita takut. Nanti saat anak-anak kita tak belajar agama, sudah baligh mereka, anak perempuan kita sudah haid tak belajar agama dengan baik, anak laki-laki kita sudah mimpi basah, mereka tak belajar agama ini dengan baik, tak belajar mereka sholat, tak belajar mereka tentang fardu kifayah. Yang kita khawatir saat kita mati, saat kita sakaratul maut, tak ada yang membisikkan di telinga kita, la ilaha illallah. Itu yang kita takutkan, Pak. Kalau kita nanti mati kan banyak ustadz di sini, maka ustadz ajalah yang mentalkinkan. Aduh, Pak, Bu, ayah ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, lebih afdal, lebih utama yang membisikkan telinga kita kalimat la ilaha illallah, tak lain dan tak bukan adalah darah daging kita sendiri. Kalau saya baca-baca buku itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang sekarat itu akan memanggil orang yang lebih dekat dengannya. Siapa anak yang paling dekat dengan dia, itulah yang akan dipanggilnya. Betul. Dipanggilnya nanti Zahra. Oh anakku Zahra. Ingin dia dibisikkan di telinganya itu kalimat la ilaha illallah. Anak kita yang namanya Zahra pun tak peduli lagi dengan ayahnya, tak lagi peduli dengan ibunya yang sedang sekarat. Asik dia menghitung harta peninggalannya. Itulah yang celakanya. Makanya jadikan masjid ini membawa anak muda kembali ke masjid, supaya remaja-remaja ini lebih senang dengan kegiatan agama. Kemudian anak remaja ini dibentengi dengan nilai-nilai akidah yang lebih mantap, sehingga apa? Anak-anak kita tak jatuh kepada lembah maksiat. Kalau sudah maksiat merajalela di bumi Melayu ini, bisa jadi Pak Ibu, Allah akan uji kita berupa gempa. Bisa jadi. 2 bulan yang lalu saya dialog dengan seorang kiai. Pak Kiai, iya. Bagaimana Pak Kiai, andailah kita Riau ini, kita khusus yang ada di Pekanbaru dan sekitarnya, kalau diguncang oleh Allah dengan gempa bumi. Sang Kiai menjawab, insya Allah hendak Ustaz. Alasan Pak Kiai, Ustaz, kita di Pekanbaru ini masih banyak ulama-ulama kita. Oh, senang hati saya dengarnya. Yang kedua Ustaz, masih adanya para habaib. Masih ada habaib, iya. Dan yang ketiga, masih ada orang-orang yang kita sebut dengan wali-wali Allah. Asbab mereka lah Allah masih menyayangi kita hari ini. Kenapa? Karena negeri Melayu ini adalah negerinya para ulama. Boleh kita buktikan? Boleh. Kalau kita pergilah ke Lipat Kain, ayah ibu, ke Lipat Kain, masuk desa Kuntuh Darussalam, ada makam ulama Syekh Burhanuddin ulama.
Pergi kita ke Siak, ada Sultan Syarif Qasim, ulama, masih ada garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya juga saya bilang, mungkin inilah pertanda Allah masih menyayangi negeri Melayu, sehingga apa, umat ini masih terkenang dengan masjid. Luar biasa Pak. Makanya masjid-masjid di kita Kota Madia Pekanbaru ini hidup suasananya. Bulan Ramadan hidup kegiatan-kegiatannya. Mulai habis Isya tausiah Ramadan 15 sampai 20 menit. Dilanjut dengan tarawih, dilanjut dengan kuliah subuh. Dalam sepekan itu ada yang rutinitas. Pagi, malam dapat ilmu, subuh dapat ilmu, zuhur dapat ilmu, mau berbuka pun dapat ilmu juga. 4 kajian. Belum lagi tahajud malamnya, belum lagi malam i'tikafnya. Luar biasa. Pekanbarulah yang satu-satunya negeri yang hidup untuk kegiatan Ramadan. Luar biasa. Artinya apa? Kita ini umat masih mencintai Allah dan Rasul. Makanya apa? Ketika masjid ini dihidupkan dengan menjauhi segala perbedaan yang ada, tapi satukan visi kita. Apa itu? Kembali ke masjid. Jaga umat ini dengan baik-baik. Jaga ini masjid dengan baik-baik. Kemudian apa? Kita bina anak-anak kita yang sekarang remaja itu untuk mengenal Allah. Belajar dengan fardu kifayahnya, belajar dengan bab sholatnya. Ayah ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita orang-orang tua pun hari ini, ayah ibu, jangan bermimpi kalau ibadah itu akan Allah terima langsung. Bisa jadi ada kesalahan fatal yang kita lakukan. Salat pun kita rajin, ke masjid pun kita rajin, sedekah kita rajin, belum tentu bisa menghantarkan kita kematian yang husnul khatimah. Belum pasti. Dan juga belum tentu pasti bisa menghantarkan kita ke dalam jannahnya Allah, ke dalam surganya Allah. Belum pasti. Kenapa? Tengok, ada sahabat Nabi hidup di zaman Nabi, bermakmum dengan Nabi, haji umrah pun bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhir hayatnya tak bisa dia mengucapkan la ilaha illallah. Tak bisa dia. Sahabat heran, kenapa nih? Sahabat itu bernama Alqamah. Ditanya, ada apa dengan Alqamah? Bu, ada apa dengan Alqamah? Ya Rasulullah, Alqamah dulu pernah menyakiti ibunya. Allahu karim. Pernah menyakiti ibunya? Iya. Alqamah ini kalau ditinjau, dibaca secara sama, dia anak yang baik. Buktinya satu, dibelikan kain, dibelikan baju untuk ibu, kain yang bagus, warnanya yang bagus. Bu, ini baju untuk ibu. Ibunya senang, bahannya bagus, warnanya bagus, senang minta ampun. Tapi dia punya istri. Istrinya mohon maaf nih, penyakit yang ada zaman sekarang, kena penyakit CL. Penyakit CL. Tahu ibu CL, Bu? Cilaku. Penyakit cilaku namanya. Cilakunya gimana? Ini suaminya, ini Alqamah pun kena istilah penyakit sekarang. Zaman itu tak ada. Penyakit sekarang ini, istilah sekarang itu ISIS. Ikatan suami takut istri. Itulah masalahnya. Bang, itu baju yang bagus untuk aku lah bang, yang ini untuk emak kau. Ala ilah, iyalah. Bu, apa nak aku Alqamah, mohon maaf bu, aku salah kasih. Yang kain ini untuk ibu. Ya Allah, kain yang lusuh, warnanya yang norak dikasih ke emaknya, sakit hati. Pertama. Yang kedua,
Ibu Alqamah datang ke rumah Alqamah tengah hari, perutnya lapar, Lita tidak tahan. Ditengok di meja Alqamah itu banyak kue-kue yang enak dan lezat. Ibunya berkata, Alqamah, boleh aku ibu makan kue kau Nina? Tunggu ya bu, kenapa? Istriku belum pulang. Lah itu istri cilaku. Ibu, kalau suami kita ini masih ada ibunya, ingat-ingatlah, maka suami kita itu milik ibu, bukan milik istrinya. Kalau suaminya punya gaji umpamanya 5 juta, 1 juta diserahkan ke ibu kandungnya yang melahirkan, maka istri tak boleh marah, tapi istri rela, senyum, bahagia, redha, itulah yang paling terbaik. Kenapa? Sadar bahwa si suami masih milik ibunya, bukan miliknya. Itu yang luar biasanya, Pak. Kenapa? Rasulullah Ta'ala katakan, ridallah fi ridha walidain. Ridha Allah itu bergantung ridha kedua orang tua kita. Kalau ibu itu ridha, ayahnya ridha, Allah pasti bakal ridha. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mencari kesempurnaan hidup tidak lain dan tak bukan hanya ada di masjid ini. Maka kembalilah ke masjid. Anak-anak remaja kalau ingin jadi orang yang lurus, kembali ke masjid. Kita arahkan mereka ke masjid. Gak buat kajian anak remaja. Jadikan mereka ini siap persiapan kita untuk apa? Yang akan memandikan kita suatu hari nanti. Saat kita sudah terbujur kaku, jangan orang lainlah yang memandikan, tapi anak-anak yang kita lahirkan dan kita besarkan, itulah yang harusnya memandikan kita. Kalau nanti mengkapankan, jangan orang lain, tapi anak kita lah yang harus mengkapankan kita. Apa pasalnya? Dulu anakku, engkau kupakaikan bajumu. Sekarang hari terakhirku, tolong pakaikanlah bajuku yang terakhir. Apa itu? Kain kafan ini nak, tolong kau yang memakaikan. Pakaikanlah untuk ibu, pakaikanlah untuk ayahmu dengan penuh kelembutan. Itu yang aku inginkan. Masya Allah. Itu harusnya Kalau nanti kami sudah tak ada lagi, wahai anak-anakku, kau jangan. Ini yang memandikan ibu, jangan orang lain. Yang memandikan ayah, janganlah orang lain anakku. Siapa? Engkaulah wahai anakku. Dulu tangan ibu ini lembut memandikanmu. Dari tangan ibu yang dulu lembut, sekarang sudah mulai keras, kasar, seperti kapalan orang bilang. Kenapa? Karena membesarkanmu siang dan malam. Masya Allah. Maka orang tua kalau udah dimandikan oleh orang yang ia besarkan, berarti anak-anaknya sangat amat mengasihinya. Insya Allah yang namanya aib tidak akan pernah diceritakan kepada orang lain. Pasti akan ditutupi itu aib ayah dan ibunya. Luar biasa, Pak. Iya. Kenapa Ustadz? Bapak Ibu, kalau kita mandikan jenazah biasanya sehari 2 hari, banyak orang bertanya, gimana? Kalau lidah ini sanggup menjaga aibnya, alhamdulillah. Tapi kalau tak sanggup, berhentilah jadi orang memandikan jenazah. Kenapa? Kalau hari ini kau ceritakan aib orang yang mati, suatu saat Allah akan bukakan aib kita. Apa sebabnya? Karena kita tak bisa menjaga aib orang yang sudah mati. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, waktu Isra pun sudah sampai. Mudah-mudahan kajian yang sederhana ini dengan tema kita kembali ke masjid. Ayo nanti sama-sama jadikan masjid ini sebagai sumber kekuatan umat balik. Jadikan masjid ini tempat kita lebih nyaman dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan di rumah Allah Masjid Nurul Falah ini menjadi amal soleh, menjadi penolong-penolong kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir apa? Jangan pernah tinggalkan masjid. Jangan pernah. Kita berharap yang hadir ini nanti terminal terakhir kita di dunia, inilah tempatnya. Hari ini subuh ini kita ada di belakang imam, kita menjadi makmum. Alhamdulillah. Berucaplah alhamdulillah, Pak. Iya.
Kalau pagi ini Pak kita masih ada di belakang makmum Pak, alhamdulillahirabbil alamin. Apa sebabnya? Hari ini kita yang di belakang suatu saat akan pindah di depan imam. Kapan itu? Saat sudah terbungkus dengan kain kafan. Itulah indahnya terminal akhir ini kita. Kadang-kadang ada juga warga, ini masjid umpamanya sudah berdiri 30 tahun. Selama 30 tahun itu masjid tegak berdiri. Ada juga warga yang tak pernah ke masjid sama sekali. Diajak, diimbau, ndak amonyo datang juo. Ya kan, dihalu-halukan, Bu, Bapak, Ibu, nanti malam pengajian. Enggak juga, nyo datang-datang. Dikirimkan surat undangan untuk datang ke masjid, enggak juga datang-datang. Tapi salat berjamaah apalagi enggak pernah nyo datang-datang. Tapi salut luar biasa. Ada yang salutnya luar biasa Pak. Sekali dia datang ke masjid, Masya Allah. Sekali ke masjid langsung di depan imam. Imam padahal nggak nyuruh dia tuh. 30 tahun terakhir dia, sekali pula dia ke masjid langsung pula di depan imam. Ya Allah ya Rahman. Mudah-mudahan kita janganlah sampai seperti itu. Saya yakinlah ibu dan bapak, semoga ayah ibu semua disehatkan oleh Allah Ta'ala, disehatkan badannya oleh Allah Ta'ala, dimudahkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, dan semoga semua kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Akhir hayatnya kita mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, beri kami kekuatan yang hadir pagi yang mulia ini ya Allah. Jadikan kami kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Di dunia ini kekasih-Mu ya Allah, di akhirat jadi kekasih-Mu ya Allah. Sampaikan salam kami ya Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Ya Allah, kami rindu ke tanah suci ya Allah. Kami rindu ingin bertemu dengan Nabi-Mu ya Allah. Kami rindu menghadap-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, selamatkan negeri kami yang bernama Indonesia ini ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Jauhkan kami dari kehancuran negeri ini ya Allah. Dekatkan kami ya Allah dengan pemimpin-pemimpin yang akan datang yang sayang kepada kami ya Allah. Pemimpin yang mau memperhatikan rakyatnya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rabbi, kami bermuhajah kepada Allah, kepadamu ya Allah. 2024 ya Allah, beri kami pemimpin yang adil ya Allah. Pemimpin yang mengerti agama-Mu ya Allah. Pemimpin yang mengerti Rasul-Mu ya Allah, yang mencintai Rasul-Mu ya Allah, yang mencintai para habaib ya Allah, yang mencintai para ulama ya Allah, yang mencintai rakyatnya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ayah ibu bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi amal soleh. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.